Yo, balik lagi di Suara dari Nesting, podcast tempat kita ngerumpi soal cerita-cerita absurd, kadang lucu, kadang mistis, kadang juga malah nyesek sendiri. Barang gue Kimeng Saputra yang hari ini mau ngajak lu semua jalan-jalan mundur ke masa lalu, ke salah satu pendakian yang cukup aduhai. Ini dia cerita gue bareng dua teman gue, si Bo sama Nanda, waktu mendaki Gunung Gede lewat jalur Putri tahun 99. Dulu mah perlengkapan tuh seadanya banget. Tas, gue bawa carrier Alpina jadul, beratnya udah kayak bawa utang negara. Belum diisi barang aja, pundak udah ampun-ampunan dah. Tenda, bawa tenda pramuka standar zaman SD, tanpa alas bawah. Jadi begitu masuk, sensasinya langsung tidur di tanah becek, dingin, keras, bonusnya sedikit aroma tanah basah. Center, gue bawa center tiger dari besi pegangannya. Pas malam, dingin banget tuh gue pegang. Kayak megang balok es yang baru keluar dari pabrik, nyelekit sampai tulang. Lampu badai, ada sih, tapi cahayanya tipis kayak lilin ulang tahun. Mati hidup, nambah suasana horor. Bagian masak, ini bagian paling epic. Kita bawa nesting TNI, udah penyok tapi masih setia. Kompor, gak ada kompor canggih. Kita ngakalin kaleng kongguan bekas, diisi minyak tanah, terus baterai bekas center tiger dicemplungin sekalian ke dalam minyak tanah. Sumbunya pakai kain lap sobekan, disulut api. Nyala sih, tapi suaranya kayak bisikan setan lapar. Kadang apinya gede, kadang mencut kayak ketakutan. Tapi tetap kita pakai buat masak mie instan 3 bungkus. Diaduk jadi satu di nesting, kuahnya setengah air, setengah lagi uap kabut. Rasanya gak mau ditanya, yang penting anget. Perjalanan nanjak awalnya santai, ketawa-ketawa. Tapi pas masuk hutan pinus, suasana berubah. Kabut tebel banget, kayak susu basi tumpah di jalan. Setiap melangkah, kayak ada yang ngikutin. Suara langkah pelan, berat, tapi pas nengok, kosong. Kita bertiga cuma saling lirik-lirikan. Udah mulai diem, tapi pura-pura strong. Sampai sore kencana, langsung bangun tenda, sleeping bag. Jangan bayangin mewah ya. Kita bertiga masuk ke satu sleeping bag. Gua di tengah, Bowo di kiri, Nanda di kanan. Rasanya kayak sarden dikocok, mau miring aja harus kompak. Malam makin dingin, tenda berisik diterpa angin. Kita tidur-tidur ayam, gak bisa nyenyak. Sekitar tengah malam, gue kebangun. Ada suara langkah berat di luar tenda. Langkahnya pelan, tapi berat. Kayak orang bawa karung beras sambil ngesot. Terus ada suara bisikan. Ming, Ming. Suaranya serak, berat, kayak bisikan dari dalam sumur. Gua nahan napas, Bowo sama Nanda juga nahan berak. Tahan gerak. Center tiger gue pegang, tapi gak berani nyalahin. Kita bertiga diem, pura-pura tidur, sambil doa dalam hati masing-masing walaupun cuman surat Anas. Pagi-pagi, matahari belum nongol kita udah bangun. Keadaan kacau. Bowo setengah badan keluar dari tenda kayak jemuran nyangkut. Nanda, kakinya nongol keluar tenda kayak bendera surrender. Gue masih utuh di dalam sleeping bag, tapi basah kena embun. Pas buka pintu tenda, ada bekas jejak kaki gede banget. Lebih gede 2 kali lipat dari kakinya si Bowo yang udah size 44. Kita bertiga cuma saling pandang, diem. Habis itu gercep beberes. Sarapan gak ada, ngopi gak kepikiran. Mau muncak, lupakan, langsung turun tanpa nengok belakang.
Nah itu dia cerita absurd tapi mistis gue bareng Bowo sama Nanda di Surya Kencana. Ingat pelajaran penting, bawa sleeping bag masing-masing dan jangan pernah remehin suara langkah tengah malam. Bisa aja itu bukan temen lo. Oh iya, di episode selanjutnya gue bakal cerita soal pendakian yang rada aneh. Awalnya sih biasa aja, bawa keril, tenda, nesting. Tapi pas tengah malam ada kejadian yang bikin gue mikir, ini beneran gunung biasa atau ada yang jagain? Ada suara gamelan dari dalam kabut dan bau dupa yang muncul entah dari mana. Tungguin ya di episode selanjutnya. Suara dari Nesting. Bareng gue Kiming Saputra. Jangan lupa kalau dengar suara aneh di gunung, pura-pura aja nggak denger.